Hah? Enggak, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Khotibidin azallahu iyyakum, kita lanjutkan kajian sirah ya, sejarah kita dari kitab Rawdatul Anwar fi Siratin Nabiyil Mukhtar yang disusun oleh Syekh Shafir Rahman Al-Mubarakfuri. Nah, ini pertemuan kedua kita dalam pembahasan buku ini. Kemarin kita sudah bercerita tentang nasab dan kakek-kakeknya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari jalur ayah dan dari jalur ibu ya. Dan kita mengambil pelajaran bahwa ternyata Allah memang sudah mempersiapkan segala hal untuk dilahirkannya seorang nabi. Ya, di antaranya adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini dilahirkan dari keturunan pemuka kaumnya. Ya, biasanya kalau pemuka kaum itu didengarkan. Ya. Apalagi memang kakek-kakeknya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dari jalur ayah maupun jalur ibu, memang orang-orang yang dimuliakan, yang didengar, yang diikuti ya, pada kaumnya, ditakuti dan disegani. Kita masuk ke pembahasan tentang ayah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abdullah. Kita sudah sebutkan nasabnya. Fakana ahsanu auladi Abdul Muttalib. Ya, dan dia ini adalah anaknya Abdul Muttalib yang paling baik. Ya. Wa affahum wa ahabbahum ilaihi wa huwa dzabih. Ya, ini anak yang paling disayang. Ya. Anak paling disayang oleh bapaknya. Dan dia disebut dengan az-zabih. Az-zabih itu artinya yang disembelih. Ya. Wa dzalika anna Abdul Muttalib lamma hafara bi'ra Zamzam wa badat atharuha naza'athu Quraisy. Fanabadha la in atahu Allahu 'ashrata abna wa balaghuhu an yamna'uhu la yadhbahanna ahadahum. Ya. Jadi kita sudah cerita kemarin tentang sumur Zamzam yang ditutup, yang ditimbun oleh siapa? Jurhum ya. Yang ditutup, kemudian digali kembali ya. Nah, pada zamannya Abdul Muttalib itu sudah mulai kelihatan bekas-bekasnya ya, jejak-jejaknya sumur itu. Maka orang-orang Quraisy ya itu mendebati beliau ya, berebutan, karena biasanya yang seperti ini orang yang melakukan hal-hal seperti ini itu akan meninggikan kedudukannya. Ya, dan itu diinginkan oleh setiap orang kan gitu. Maka orang-orang pun mulai berebutan. Maka dia pun bernazar kalau Allah Subhanahu wa taala memberinya 10 orang anak, ya, maka dia akan menyembelih salah seorang di antaranya, salah seorang anaknya. Ya. Falamma tamma lahu dzalika aqra'a baina auladihi. Maka betul terjadi, dia pun mendapatkan 10 orang anak. Maka dia pun mengundi siapa yang mau disembelih untuk melaksanakan nazarnya tersebut. Ya. Ini ngeri-ngeri nazarnya orang dulu, Pak ya. Iya. Fawaqa'atil qura ala Abdullah fadhahaba ila al-Ka'bah liyadhbahahu famana'athu Quraisy. Maka ternyata yang kena undian itu si Abdullah, bapaknya Rasulullah. Masih kecil waktu itu ya. Ya, belum nikah. Si Abdullah, maka si Abdul Muttalib ini pergi membawa anaknya yang bernama Abdullah ke Ka'bah untuk disembelih di Ka'bah. Ya, karena memang nazarnya seperti itu. Maka orang-orang Quraisy melarang beliau, jangan, ya.
wala siyama ikhwanuhu wa akhawaluhu, ya, terutama saudara-saudaranya dan paman-paman dari pihak ayahnya melarang, jangan, kasihan gitu. Masa mau disembelih? Nah, fafadahu bimi'ati minal ibil. Maka ya dia pun ditebus dengan 100 ekor unta. Ditebus ya namanya. Apa kan namanya? Diganti. Hah? Ya. Ya, ditebus ya. Ada. Ya itulah, ditebus dengan 100 ekor unta. Fan Nabi alaihi salatu wasallam ibnu Dzabihaini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disebut ibnu Dzabihain, anak dua orang yang disembelih. Anak dari dua orang yang disembelih. Siapa itu? Yang pertama Nabi Ismail. Nabi Ismail ini juga mau disembelih dulu sama ayahnya, gitu. Wa Abdullah ibnu Al-Mufdiyaini. Apa sih namanya? Iya. Jadi dua bapaknya yakni Ismail, kemudian bapaknya sendiri Abdullah, ini adalah yang mau disembelih kemudian ditebus. Apa sih namanya? Kok ada kata yang saya ingat tapi tidak dapat. Apa namanya? Bukan ditebus. Ya, itulah. Ya, wabnul mufdiyain, dan anak dari dua orang yang ditebus. Ya, itulah, pakai bahasa itu aja. Ya, anak dari dua orang yang ditebus. Ya, fudiya Ismail alaihi salatu wasallam bikabshin, Nabi Ismail ditebus dengan seekor kambing, wa fudiya Abdullah bimi'ati minal ibl. Adapun bapaknya Abdullah ditebus dengan 100 ekor unta. Ya. Jadi kalau orang dulu Pak disebut bapak ya, bukan cuma bapaknya, bapak-bapaknya juga, nenek moyangnya. Iya. Wakhtara Abdul Muttalib libnihi Abdullah Aminah binti Wahab. Nah, ini sudah besar, kemudian dicarikan istri ya sama bapaknya. Ya, dicarikan istri sama bapaknya. Jadi yang tugas nyarikan anak istri itu bapaknya. Nah, dipilihkan seorang wanita bernama Aminah binti Wahab. Wa kanat afdal nisa'i Quraisy syarafan wa mawdi'an. Dan istri yang dinikahkan dengan wanita yang dinikahkan dengan Abdullah ini adalah wanita yang paling mulia, ya, wanita yang paling mulia dari dari kabilahnya. Wa kana abuha Wahab sayyidu bani Zuhrah nasaban wa syarafan. Ya, bapaknya Aminah namanya Wahab, ya, adalah pemuka Bani Zuhrah. Ya. Fatammatil khitbah waz zawaj. Ini singkat cerita ya, maka selesailah khitbah, selesai juga pernikahan. Wa bana biha Abdullah di Makkah. Mereka pun membangun rumah tangga di Makkah. Ya. Fahamalat bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya si Aminah ini pun hamil, mengandung Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da fatratin arsalahu Abdul Muttalib ila al-Madinah atau Asy-Syam fi tijaratin fatuwfiya bil Madinah raji'an min Asy-Syam fadufina fi dari An-Nabighati Az-Zibyani wa dzalika qabla wiladati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal asah. Ya. Nah, setelah pas istrinya hamil ini beberapa bulan kemudian Abdullah, bapaknya Rasulullah, diutus oleh bapaknya untuk pergi berdagang ke Syam, ke Madinah atau ke Syam. Nah, ketika beliau kembali dari Syam, ya, bapaknya Rasulullah, Abdullah ini meninggal dunia dan dikuburkan di tempatnya di Darun Nabighah, ya, Az-Zaibani. Dan itu terjadi sebelum dilahirkannya Rasulullah SAW. Memang di sana ada beberapa riwayat yang menyebutkan hal-hal yang berbeda,
kisah yang berbeda. Sebagian menyebutkan itu setelah lahirnya Rasulullah. Tapi riwayat yang paling sahih insyaallah taala adalah bapaknya Rasulullah SAW itu meninggal sebelum Rasulullah lahir. Ya. Berapa umur kandungannya Aminah ketika itu? Sebagian menyebutkan 6 bulan, sebagian juga menyebutkan yang lain. Karena memang sidang jamaah maghrib rahimani rahimakumullah, ini peristiwa orang tidak tahu kalau Muhammad itu nanti akan jadi orang besar, makanya tidak diperhatikan. Ya, makanya tidak diperhatikan kapan dia lahir, kapan dia, ya, orang cuma hitung-hitung saja. Makanya riwayat-riwayat yang menunjukkan waktu kelahiran Rasulullah SAW itu bermacam-macam, Pak. Ya, bermacam-macam, berbeda-beda. Ya. Dan tidak ada riwayat yang sahih. Tidak ada riwayat yang kuat, yang sahih tentang kapan Rasulullah lahir. Tidak ada riwayat yang sahih. Ya. Dalam bulan Rabiul Awal ada yang mengatakan ya, hari pertama, hari keempat, hari ke-8, hari ke-12, hari ke-21 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan bulan Rajab, ada yang mengatakan bulan Ramadan. Banyak. Ya, karena memang orang tidak terlalu perhatian terhadap itu karena orang tidak tahu kalau dia akan jadi orang besar. Apalagi meninggal bapaknya, anak yatim. Ya. Coba lihat ketika nanti ada ceritanya ya. Kita belum sampai di situ. Ya. Baik. Kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Sya'bi Bani Hashim fi Makkah. Rasulullah SAW dilahirkan di suku Bani Hashim, ya, di Makkah. Sabihata yaumil itsnain. Pada ini disebutkan salah satu riwayat saja. Sabihata yaumil itsnain, pada subuh hari Senin. Subuh hari Senin at-tasi'. Ya, di sini dikatakan tanggal 9 subuh Rabiul Awal. Wa yuqal, ada juga yang mengatakan ats-tsani 'asyar min syahri Rabiul Awal 'amal fil. Ya, sebagian juga mengatakan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Tapi itu tadi ikhwan, ya, Bapak-bapak sekalian, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada riwayat yang sah, yang kuat tentang tanggal berapa atau bulan berapa Rasulullah lahir. Jadi banyak, Pak, begitu. Sama dengan istri-istri Rasulullah. Ya, umurnya Khadijah ketika menikah dengan Rasulullah, ya. Sebagian mengatakan 40 tahun, padahal riwayat yang lebih sahih umurnya berapa? 25 tahun ketika menikah dengan Rasulullah. Ya. Nah. Jadi pada tanggal 9 atau 12 Rabiul Awal itu disebutkan di buku ini. Wa tarikhul awwal ashah wa tsani ashhar. Kata beliau, tadi kan ada 2 tanggal, tanggal 9 dengan tanggal 12. Kata beliau, tanggal yang pertama yakni 9 Rabiul Awal itu yang lebih sah, lebih sahih, lebih kuat, ya, lebih benar daripada yang kedua. Tapi tanggal yang kedua yang lebih populer, yakni tanggal 12 Rabiul Awal, itu yang lebih populer. Wa huwa yuwafiqul yawm ats-tsani wal 20 min syahri April. Itu tepat tanggal 22 bulan April. Tanggal 22 bulan April tahun 571 Masehi. Ya. Jadi 500 tahun setelah lahirnya Nabi Isa. Wa kanat qabalathu ay dayathu Asy-Syifa bintu Amr, yang menjadi bidannya waktu itu, yang mengeluarkan beliau dari perut ibunya waktu itu adalah Asy-Syifa bintu Amr, Ummu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Ya, kalau kita dengar ada sahabat yang kaya raya namanya Abdurrahman bin Auf, nah ibunya itu yang membidani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau lahir. Walamma waladathu ummuhu kharaja minha nurun adha'at lahu qusur asy-Syam. Nah, ini juga riwayat-riwayat yang seperti ini banyak, tapi tidak semuanya sahih. Ya, bahwasanya ketika Rasulullah lahir itu keluar bersama cahaya, dan cahayanya itu sampai menyinari istananya raja-raja di Syam. Ya. Dan sebenarnya ini memang
Dalam beberapa riwayat disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu badannya bercahaya, ya, badannya bercahaya. Makanya ketika malam hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan itu kelihatan sama orang-orang, ya, meskipun tidak ada lampu. Ya. Ya, kalau sekarang ada yang begitu ya. Ya. Wa arsalat ila jaddihi Abdul Muttalib tubashshiruhu biwiladatihi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian setelah lahir ibunya Abdurrahman ini tadi namanya Syifa binti Amr itu mengirim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kakeknya yakni Abdul Muttalib yang mengirimkan kabar tentang lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'a Abdul Muttalib mustabshiran masrura. Maka datanglah Abdul Muttalib. Ingat ya, Abdul Muttalib ini pemimpin yang sangat disegani di kota Mekah. Ya, dialah yang memimpin kota Mekah. Maka datanglah dia dengan penuh gembira. Wa hamalahu fa adkhalahul Ka'bah. Ya, Rasulullah diambil kemudian dibawa masuk ke dalam Ka'bah. Wa syakarallaha wa da'ahu wa sammahu Muhammad. Di dalam Ka'bah itulah dia bersyukur kepada Allah, kemudian dia memberi nama cucunya di dalam Ka'bah dengan nama Muhammad, dari kata alhamd. Alhamd itu artinya pujian. Muhammad yang sangat dipuji. Ya, yang sangat dipuji. Artinya, faja'ahu raja'an an yuhmad. Ya, dengan berharap dia hidupnya anak ini akan dipuji. Jadi kalau kasih nama anak Pak, ya kasih nama yang bagus-bagus ya. Iya, kasih nama yang bagus-bagus. Jangan kasih nama yang kurang bagus gitu kan. Bleki, Cundekin, Lacuk Kadama ya. Tapi memang ada kebiasaan seperti itu dulu. Ya. Dulu orang-orang itu menamai anaknya dengan nama-nama yang jelek. Ya, nama-nama yang jelek karena ada penyakit namanya penyakit ain ya. Penyakit yang bisa disebabkan oleh pandangan yang cemburu. Ya, dia ada orang lihat sesuatu kemudian tidak mengucapkan barakallah. Yang benar apa? Barakallah itu masyaallah. Yang benar apa? Barakallahu fi. Itu yang benar. Ya, karena yang diperintahkan adalah yubarrik fihi. Mendoakan keberkahan. Itu yang benar ya. Selama ini Masya Allah ya, kalau melihat sesuatu yang indah pada orang lain ya, maka didoakan berkah. Barakallahu fiik. Masya Allah. Mabruk ya, barakallahu fiik. Ya, kalau mau ditambahi Masya Allah boleh. Tapi yang inti adalah barakallah. Nah dulu orang-orang itu memberi nama anaknya dengan nama-nama yang jelek. Ya, karena kalau kan ganteng-ganteng, anak-anak itu kan imut-imut ya. Ya, kalau sudah gede jadi hitam mutung gitu. Kalau masih bayi itu imut-imut. Jadi orang kadang lupa apa? Kadang lupa mengucapkan doa berkah. Akhirnya anaknya kena ain. Nah, maka dikasih nama jelek supaya kalau ditanya, "Wih, siapa namanya anakmu ini?" Ya, Lacuk Kadama, langsung tidak hilang kekagumannya gitu kan. Ya, itulah maksudnya. Sehingga ada orang yang kasih nama anaknya Barrah, istrinya Rasul namanya Barrah, kemudian diganti menjadi Maimunah. Ya, ada yang kasih nama anaknya Huzn, Huzn artinya sedih, diganti Rasulullah menjadi Sahal dan seterusnya. Jadi nama-nama begitu sebenarnya yang diganti. Ya, jadi ada kebiasaan di beberapa tempat kalau dia sudah mulai belajar agama itu diganti namanya. Ya, padahal namanya sudah bagus. Ya, ini bukan sunnah yang seperti ini. Yang sunnah diganti itu adalah nama-nama yang jelek, yang mengandung makna keburukan, kejelekan. Ya, seperti misalnya namanya anaknya siapa? Ya, Lakanude, itu diganti. Ya, ada namanya Lakanude di sini. Ya, namanya Hawiyah. Di kampung saya ada namanya Hawiyah. Hawiyah itu nama neraka, Pak. Ya, nama neraka. Ya, Tony dari kata apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu kan. Ya, jadi jangan sembarang kasih nama. Nama itu harapan. Jadi dikasih nama Muhammad dengan harapan anak ini akan terpuji hidupnya, terpuji orangnya.
Wa aqqa anhu, kemudian Rasulullah diakikah. Jadi akikah ini syariat yang sudah ada sebelum Islam. Ya. Wa khatanahu yauma sabi'ihi, disunat pada hari ke-7. Disunat. Kenapa? Kalau sudah lewat hari ke-7, biasanya anak sudah terlalu goyang. Jadi bahaya disunat kalau sudah terlalu goyang. Ya, nanti berdarah kan? Nah, di hari ke-7. Laki-laki atau perempuan? Ya. Laki-laki atau perempuan? Mana tadi ini? Wa at'aman nasa kama kana al-arabu yaf'aluhu. Kemudian pada hari akikahnya itu ya dia di khitan, kemudian Abdul Muttalib memberi makan kepada orang-orang, diundang makan ya, diundang makan. Wa kanat hadinatuhu Ummu Aiman, yang menyusui Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Ummu Aiman dari Habasyah, maulatu walidihi Abdullah. Afwan, bukan menyusui, yang memeliharanya. Ya. Yang apa sih namanya tuh? Yang mengasuhnya, nah. Ya, diasuh oleh Ummu Aiman. Maula, ya, ini budak yang dibebaskan oleh bapaknya Rasulullah, Abdullah, ya. Wa qad baqiyat hatta aslamat wa hajarat, ya. Dia terus bersama Rasulullah SAW sampai dia masuk Islam dan ikut berhijrah. Jadi Ummu Aiman ini ikut berhijrah. Wa tuwfiyat ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam bi 5 ashhur. Ummu Aiman ini meninggal 5 bulan setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Au bi 6 ashhur. 5 atau 6 bulan setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kita cepat-cepat karena ini yang kita khawatirkan. Baru berapa baris dibaca? Sudah bunyi. Ar-radha, ya, penyusuan. Wa awwalu man arda'athu sallallahu alaihi wasallam ba'da ummihi Thuwaibah maulatu Abi Lahab. Yang pertama kali menyusui Rasulullah setelah ibunya, jadi ibunya dulu, baru Thuwaibah al-Aslamiyah. Ini budaknya Abu Lahab. Ya, budaknya Abu Lahab. Bila bani ibnin laha yuqalu lahu Masruh. Ya, kebetulan siapa namanya tadi? Thuwaibah itu baru punya anak juga, ya, nama anaknya Masruh, ya. Jadi dia masih punya air susunya itulah yang kemudian diberikan kepada Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah dengan Masruh ini saudara sepersusuan, ya. Wa kanat qad arda'at qablahu Hamzah bin Abdul Muttalib, ya. Sebelum menyusui Rasulullah, dia juga menyusui Hamzah, pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'dahu Aba Salamah bin Abdul Asad Al-Makhzumi, ya. Dan setelah Rasulullah SAW dia juga menyusui Abu Salamah, ya, bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Fahum ikhwatuhu sallallahu alaihi wasallam min ar-radha'ah. Jadi semua ini adalah saudara sepersusuannya Rasulullah SAW. Kalau dia perempuan maka dia menjadi mahram. Ya, dia menjadi mahram. Ya, tapi ada waktu tertentu, ya. Ya, kalau sudah 2 tahun ke atas, ya, biar 5 liter minum, tidak jadi saudara sepersusuan juga. Ya. Ada dulu teman suka bercanda, ya. Dibilang, oh ternyata saya sudah tahu Ustadz, kenapa? Kenapa ayah tidak boleh menikahi anaknya? Emangnya kenapa? Kan memang tidak boleh. Anaknya dia, bukan Ustadz, karena saudara sepersusuan katanya. Aduh, saya sudah serius gitu kan. Saya kira ada sebab lain, apa gitu. Masya Allah. Baik. Waqad a'taqa Abu Lahab amatahu hadhihi. Nah, kemudian Abu Lahab membebaskan, ini
ada kisah yang perlu diklarifikasi. Tapi sebenarnya panjang waktunya kalau kita mau klarifikasi. Kita singkat saja ya. Jadi si budak ini, Thuwaibah al-Aslamiyah, itu kemudian dibebaskan oleh Abu Lahab, dimerdekakan oleh Abu Lahab. Ya, farhan biwuladati Rasulullah SAW, karena gembira dengan kelahiran Rasulullah SAW. Ya, karena dia gembira, akhirnya budaknya dibebaskan. Walakinnahu sara min alad di a'daihi hina maqama bidda'wati ilal Islam. Akan tetapi meskipun dia gembira dengan kelahiran Rasulullah SAW sampai membebaskan budaknya, hanya saja ya setelah Rasulullah SAW mendakwahkan Islam, Abu Lahab ini menjadi musuh utamanya Rasulullah SAW. Nah, di sini ada kisahnya. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, bahkan dalam Sahih Bukhari bahwa keluarganya Abu Lahab termasuk Abbas, ya, Abbas bin Abdul Muttalib itu bermimpi. Jadi ada beberapa orang dari keluarganya itu bermimpi ketemu dengan Abu Lahab. Nah, tadi kan ceritanya Abu Lahab gembira dengan kelahiran Rasulullah sehingga membebaskan ya Thuwaibah tadi. Nah, ceritanya begitu. Nah, sehingga beberapa orang dari keluarganya itu bermimpi ketemu dengan Abu Lahab di neraka. Abu Lahab kan pasti masuk neraka, Pak ya? Ya, ketemu. Kemudian Abu Lahab ditanya, "Bagaimana kabarmu?" Dibilang, "Saya tidak pernah merasakan baik ya sejak saya masuk neraka," katanya, "kecuali setiap hari Senin." Ya, setiap hari Senin dia dikasih minum dari jemarinya. Oh, saya nggak salah ingat hadisnya. Dikasih minum dan diringankan hukumannya. Kenapa? Karena dulu gembira dengan kelahirannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga dia membebaskan Thuwaibah. Karena kegembiraannya ini terhadap Maulid Nabi. Ini kan yang dibawa sama ustadz-ustadz pembela Maulid Nabi. Karena gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW, maka dia diringankan siksaannya di neraka. Nah, inilah yang kemudian katanya dalilnya orang bermaulid sampai di neraka pun maulid dirayakan. Ya enggak? Yang pertama, semua sahabat Nabi yang masuk surga tidak ada yang merayakan maulid. Ternyata yang merayakan maulid masuk apa? Ya, kalau mau jawab begitu kan, Mbak? Iya enggak? Ya kan dalilnya begitu, bukan saya loh yang bilang. Ya enggak, Bapak-bapak? Ya, jangan sampai nanti ada yang keluar, "Wah, ini Ustadz ini bilang yang merayakan maulid masuk neraka." Bukan saya yang bilang, saya cuma menukil cerita dari Habib gitu, Habib Lutfi ya, Habib Lutfi kan, Ustadz Abdul Somad, siapa lagi, Buya Yahya yang menyebutkan orang-orang terkenal. Ya silakan Anda cari itu. Ya, kalau ditanya apa dalilnya maulid, itu yang dia bilang. Ya, Abu Lahab senang sampai dia diringankan siksaannya di neraka. Maka kita katakan semua sahabat Asyarul Mubasysyirina bil Jannah, 10 sahabat yang diberikan kabar gembira masuk surga, dan yang lainnya bukan cuma 10. Semuanya masuk surga dan tidak pernah ada yang merayakan maulid Nabi, tidak pernah. Ternyata yang dijadikan contoh masuk neraka. Oh, sunnahnya Rasul tadi ikuti, sunnahnya Abu Lahab yang diikuti. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebutkan, coba bantu dulu, saya lupa. Tadi saya mau coba ingat-ingat. Falan nazidahum illa azaba. Coba. Ini ayat yang ayat surat Naba, ayat yang paling coba mana mushafnya? Ayat yang paling mengerikan bagi penduduk neraka. Ayo bantu, ada yang bisa dapat?
Fadzuku falan nazidakum illa adzaba. Ya sudah dapat. Allah mengatakan apa? Kepada orang-orang yang dalam neraka, fadzuku falan nazidakum illa adzaba. Rasakanlah neraka itu. Kami tidak akan menambahkan apa-apa kepadamu di dalam neraka kecuali siksaan. Maksudnya apa? Setiap saat siksaan di dalam neraka itu ditambah, Pak. Tidak ada yang dikurangi. Ya, semua ayat yang menunjukkan siksaan neraka menunjukkan bahwasannya neraka itu ditambah siksaan dan tidak ada siksaan yang diringankan untuk orang-orang kafir. Begitu keterangan dalam Al-Qur'an. Nah, sekarang kita percaya mana? Tapi itu ada dalam Sahih Bukhari. Bantahan yang ketiga. Itu bukan sabda Rasulullah. Itu mimpi keluarganya siapa? Abu Lahab. Dan tidak pernah ada komentarnya Rasulullah tentang mimpi itu kita dapatkan. Tidak pernah. Ya? Tidak pernah Rasulullah komentar, oh itu mimpinya benar, oh itu mimpinya salah. Tidak pernah. Ya? Nah, sehingga kita tidak tahu apakah Rasulullah tahu tentang mimpi itu atau tidak. Yang jelasnya tidak ada keterangan dari Rasulullah yang mengomentari hadis tersebut. Tidak ada. Bisa dipahami Bapak-Bapak sekalian? Ya, sehingga itu tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Ya, tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Baik. Mana tadi? Fi Bani Sa'ad, di Bani Sa'ad. Wah, ini agak panjang. Kana min adatil Arab an yaltamisul maradi li mawalidihim fi al-bawadi ib'adan lahum an amrad al-hawadir hatta tashtadda a'sabuhum wal yutqinu lisan al-arabi fi mahdihim. Di antara kebiasaannya orang-orang Arab ya di Mekah itu, karena Mekah itu Pak didatangi dari berbagai penjuru. Orang datang berhaji ke sana. Ya, ini sebelum Islam. Orang datang berhaji ke sana. Sehingga di Mekah itu ya karena banyak orang yang datang, tahu kan kalau ramai biasanya ada apa, Pak? Ada pasar kan gitu. Kalau ramai biasanya ada pasar. Coba bikin acara 17-an, pasti langsung ngumpul itu penjual-penjual apa gitu. Penjual bakso bakar, sosis bakar dan sebagainya kan? Iya. Seperti itu. Di Mekah itu ramai. Jadi orang-orang itu berdatangan, berjualan di situ, ramai. Ya, ada dari India, ada dari Syam, ada dari berbagai tempat. Sehingga bahasa Arabnya orang Makkah itu tercampur. Ya, tidak asli lagi. Pak, tahu enggak? Angka, ini enggak ada papan tulis. Angka 1, ini 1, 2, bisa dibayangkan ya? 3, 4, 5. Itu angka dari mana, Pak? Ada yang tahu? Itu angka Arab aslinya. Yang pertama kali menemukan angka 0 itu orang Arab. Itu angka Arab. Yang angka Arab yang kita lihat sekarang, yang 1, 2 geriting, 3 geriting gitu ya, yang ada di Al-Quran, itu angka asalnya dari India. Kenapa? Karena salah satu pedagang ulung yang datang ke sana dulu adalah orang India. Coba lihat Pak. Jadi tertukar, bahasanya tertukar. Sehingga orang-orang Arab ini, orang-orang di Mekah itu mau kalau anak-anak mereka dibesarkan di kampung, di pedalaman. Karena bahasanya orang di sana masih asli. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, karena di sini banyak orang datang, banyak pendatang, maka penyakit dari berbagai tempat juga datang ke situ. Sehingga kalau anak-anak dibesarkan di kota Mekah, maka mereka kemungkinan besar akan tertular penyakit-penyakit yang terbawa dari luar. Maka kebiasaan orang-orang Arab terdahulu mencarikan ya orang-orang yang mau menyusui anaknya dari kampung. Ya, dari kampung-kampung. Nah. Wa qaddarallah. Jadi kalau bilang qaddarallahu, kalau kita tasydid dalnya, berarti ro-nya di fathah. Qaddarallahu. Artinya apa? Allah telah mentakdirkan. Tapi kalau kita tidak tasydid dalnya menjadi
Qadarullah. Ra-nya di dhammah. Artinya apa? Sudah takdir Allah. Nah, tadi itu pertama apa? Allah telah mentakdirkan. Itu bedanya, Pak. Jangan dibilang qadarullah, itu enggak ada artinya. Ya? Atau qadarullah, itu juga salah. Ya, kalau bukan qadarullah, qaddarallah. Qadarullahi atau qaddarallahu. Nah, bisa dipaham Pak ya? Ya, jangan ditukar-tukar. Qaddarallah an ja'at niswatun min bani Sa'ad bin Bikr bin Hawazin yatlubnar rad'a. Ya. Allah mentakdirkan datanglah perempuan-perempuan dari Banu Sa'ad. Dari Banu Sa'ad. Bin Bikr bin Hawazin. Ya, mereka mencari anak-anak yang mau disusui. Fa'aradan Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihinna, fa'urida an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alaihinna kulluh. Maka ini Pak, Rasulullah itu sudah yatim. Sudah yatim, tidak ada bapaknya. Dan dia miskin. Ya. Dan ibu-ibu yang menyusui ini itu dibayar, Pak. Mereka mau menyusui anak orang karena dibayar cari uang. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditawarkan kepada mereka, tidak ada yang mau. Kenapa? Anak yatim, siapa nanti yang bayar, Ki? Nah, gitu kan? Akhirnya orang menolak semua. Semua ibu-ibu itu menolak. Fa'abaina an yurdi'nahu li ajli yatimihi. Maka mereka tidak mau menyusui Rasulullah karena dia anak yatim. Walam tajid ihdan niswa wa hiya Halimatu bintu Abi Dhuwaib radian fa akhadhathu sallallahu alaihi wasallam wa hadiyat bihi hadwatan aghbata laha al-akharun. Nah, ini sudah azan ini gimana? Lanjut dikit ya. Dikit aja. Nah, ada salah seorang wanita namanya Halimah binti Abi Dhuwaib. Itu tidak dapat apa? Tidak dapat anak yang mau disusui. Ya, maka terpaksalah dia ambil Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia mendapatkan bagian yang orang-orang cemburu terhadap bagiannya. Tadi tidak mau orang ambil. Wasmu Abi Dhuwaib walidu Halimah Abdullah bin Al-Harith, ya. Ini enggak. Jadi bapaknya ismu Abi Dhuwaib tadi, bapaknya Halimah namanya Abdullah bin Al-Harith. Wasmu zawjiha, namanya suaminya Al-Harith bin Abdul Uzza. Ya, nama suaminya Al-Harith bin Abdul Uzza, wa kilahuma min Sa'ad bin Bikr bin Hawazin. Ya, suami istri ini dari Bani Sa'ad. Wa auladu Al-Harith bin Abdul Uzza ikhwatuhu min ar-radha'ah, ya. Jadi anak-anaknya Halimah namanya siapa? Anak-anaknya Halimah tadi, Al-Harith tadi, berarti saudara sepersusuan dengan Rasulullah. Saudara sepersusuannya adalah Abdullah, Anisah, kemudian Judamah, ya. Nah, ini saudara sepersusuannya, Abdullah, Anisah, dan Judamah. Wa kanat baik ya. Tolong ingatkan saya nanti insyaallah pada pembahasan selanjutnya kita membahas barakatun fi baiti ar-radha'ah, ya. Keberkahan yang banyak yang ada di rumah susuan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini kita mau lanjutkan tapi masih agak panjang. Baik, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita terlambat sholat atau gimana? Terlambat sholat? Iya. Berapa menit itu?